Baik, luar biasa, mantap. Alhamdulillah, Medan Balijuang betul-betul terlindung di dunia sana. Nyaman adem. Dan mudah-mudahan seadem perasaan kita, senyaman kemudian perasaan kita, untuk kemudian bersiap menuju kehebatan kita dan seterusnya. 38 orang. Kalau yang sudah tahan dulu sebentar, karena nanti masih dipakai kode tersebut. Tahan dulu HP-nya dalam kondisi seperti itu. Halo, ini bertahan di angka 40. Masih adakah yang sedang berusaha masuk? Masih sedang berusaha, kalau sudah tidak ada? Kalau masih ada kita tunggu, kalau tidak kita mulai lihat petanya seperti apa. Cuma kalau kita 200 orang, kayaknya 40-an ya, mudah-mudahan sedikit terwakili peta kita. Oke, baik. Sudah 44. Yang saya suka dari anak-anak muda seperti kita ini adalah adaptasinya dengan teknologi cepat sekali. Nah, sembari kita mengerti itu, saya sampaikan dunia hari ini sudah berada di gelombang kelima teknologi. Komputer, internet, digital, ini sudah kita lewati. Dunia hari ini sudah masuk ke gelombang keempat dan kelima teknologi. Gelombang keempat disebut dengan gelombang teknologi blockchain. Blockchain, kecepatannya 10 kali lebih cepat dibandingkan internet kita sekarang. Yang kelima disebut dengan teknologi kuantum. Itu gila-gilaan kecepatannya. Orang tidak lagi bicara tentang komputer analog, orang sudah main hologram. Orang sudah main NFT, metaverse dan seterusnya. Karya-karya digital, kalau memang kita seni ya, hari ini pun orang mulai mempatenkan mereka produk mereka pakai teknologi blockchain tersebut gitu. Oke, kayaknya 46 kita cukupkan lah ya. Mudah-mudahan sedikit menggambarkan tentang peta potensi kita. Bagi yang tetap berusaha silakan aja, nanti dia nambah terus, silakan kita lihat. Oke, ternyata peta kita ini yang pertama ada 8 orang yang sama sekali belum memahami potensi dirinya dan belum memiliki tujuan hidup. 8 orang. Artinya dari 200 orang kan dikit ya, dikit banget gitu. 8 cuma gitu. Tapi kalau kita lihat ada 16 orang yang ragu-ragu dengan potensi dirinya. Lain tidak salah masuk ambo ke SMK 7 kok gitu. Kira-kira potensi ambo yo. Kelebihan ambo yo. Jangan-jangan kelebihan ambo hanya kelebihan berat badan saja. Nah, ini hal-hal yang mungkin masih ragu-ragu dia. Ada sekitar 16 orang. Dan yang luar biasa ada 12 orang yang easy going. Apa itu easy going? Jalani aja lah hidup ini seperti air mengalir, ribet banget membuat tujuan hidup gitu istilahnya kan. Jalani aja hidup ini seperti air mengalir. Ini yang dari pesisir selatan ada, dari Pasaman ada, katanya tadi dari berbagai macam kota kabupaten, betul ya? Dari kota Padang ada? Oh, rata-rata banyak Padang ternyata ya. Oke, baik. Saya cuma akan mengajak kita melihat peta sederhana ini yang ada di depan kita. Ternyata luar biasa, ada 19-20 orang yang mereka mengatakan sudah memahami potensi dirinya dan sudah mempunyai tujuan hidup. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Luar biasa, ada 20 orang yang sudah memahami potensi dirinya dan sudah punya tujuan hidup. Dan yang lebih hebat lagi, ada 3 orang yang sudah memahami potensi dirinya dan sudah menuliskan tujuan hidupnya. Oke, mantap, luar biasa. Baik teman-teman yang luar biasa. Nah, silakan, kita masih di HP kita. Kita lihat yang kedua. Silakan dituliskan kira-kira apa saja harapan yang kita pengen terwujud dalam hidup kita setelah kita mengikuti training di sini. Silakan. Dan silakan kemudian kita semua boleh menuliskan harapan-harapan terbaiknya. Dan kenapa ini penting? Kenapa ini penting kita tuliskan harapan? Karena kita hanya ciptaan, kita creature. Ada kreator kita, pencipta kita, yaitu menunggu rengean dari kita gitu. Kira-kira hamba-hambaku ini apakah tidak sombong orangnya atau bagaimana?
Masihkah mereka berharap dariku dan seterusnya. Dan hari ini kita menuliskan harapan-harapan kita. Kita memohon kepada Sang Pencipta kita untuk bisa diwujudkan hal demikian dalam kehidupan kita. Silakan dituliskan, boleh 1, 2 atau berapa kali silakan. Coba saya mohon maaf, nanti tak semuanya bisa dibacakan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti tolong kita bersedia mengaminkan harapan kawan-kawan kita. Setuju? Setuju? Oke, baik, luar biasa. Kalau kita mengaminkan harapan seseorang, orang lain, apakah kita rugi? Malaikat yang membersamai kita akan mendoakan hal yang sama dan malah lebih baik lagi kepada kita, insya Allah. Oke, silakan. Sudah 13 orang, mantap. Kita tunggu beberapa orang lagi. Seperti apa harapan-harapan yang muncul dari tempat ini akan kita coba lihat setelah ini. Silakan. Oke, mantap. 17 orang. Ada sebuah kalimat sederhana yang saya kutip dari seorang motivator terbaik di dunia, nomor 1 katanya, namanya Anthony Robbins. Beliau pernah mengatakan kalimat sederhana seperti ini: your perception is your projection. Your perception is your projection. Persepsimu adalah proyeksimu. Apa yang kau pikirkan tentang sesuatu, yakin bisa mendapatkannya. Biasanya yang didapatkan tak jauh-jauh dari yang dipikirkan itu. Ini seorang motivator dunia yang berbicara. Tetapi ada motivator yang luar biasa yang lebih dulu mengungkapkan sebuah kalimat yang jauh lebih luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah mengatakan kalimatnya seperti ini: Ana inda zanni abdi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Oke, sudah 30. Baik, kita coba cek saja ya, karena memang kayaknya sinyalnya ini tersandung-sandung di pepohonan kali gitu, berputar-putar dia. Saya lupa menyarankan tadi, kalau pamannya ngelak kemudian sinyalnya, baca saja istighfar 3 kali. Insya Allah mudah-mudahan menyelesaikan masalah. Oke, kita lihat. Kita coba lihat. Inilah impian dan harapan dari kawan-kawan kita. Saya bacakan beberapa buah dan tolong kita bersedia mengaminkan. Yang pertama, harapan saya semoga bisa menjadi orang yang berguna dan sukses nantinya, dan kelak bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, selanjutnya, mantap. Pengen bahagiakan orang tua banyak banget gitu. Oke. Nah, ingin menjadi orang sukses lalu kaya. Amin. Oke, mantap, luar biasa. Wih, ternyata memang di sini memang orang-orangnya pengen sukses semua nih. Dan itu yang kemudian mereka buat. Dan menariknya, di sini saya belum melihat ada di tempat lain kawan-kawan kita SMK lain menulis seperti ini. Saya kemudian pengen menghalalkan pasangan saya, katanya. Nah, ada yang kemudian menulis, saya mau menikah dengan Kim Taeyong, katanya. Ada yang menulis seperti itu di tempat lain. Kalau di sini memang orientasinya sukses, sekolah, karir, orang tua semua. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Tidak ada yang pengen cepat-cepat nikah aja gitu. Oke, baik, luar biasa. Sip, lanjut ya. Maaf, tak semuanya bisa kita bacakan. Terakhir lah, kita ambil satu lagi. Terakhir kita ambil yang mana ya? Oke. Iya, yang terakhir. Ini apa nih? Ini aja kita ambil yang terakhir. Sukses. Oke, kita ambil yang terakhir saja. Semua kita pengen sukses. Apakah semua kita pengen sukses? Oke, mari kita aminkan dan mudah-mudahan alam semesta menyaksikan, Allah Ta'ala mengabulkan. Oke, kita lanjut ya. Halo. Hai. Hai, halo. Saya tanya dengan tangan kanan, balas dengan tangan kiri ya. Halo. Hai, halo. Oke, mantap. Baik, lanjut ya.
Ini kalimat yang tadi kita dengar dari seorang motivator dunia, your perception is your projection. Persepsimu adalah proyeksimu. Baik, alhamdulillah di tempat yang segar ini saya melihat dan menyaksikan dari impian-impian yang dibuat tadi, dari harapan-harapan yang dituliskan tadi. Saya juga hanya bisa mendoakan mudah-mudahan keinginan baik kita tadi diaminkan oleh semua yang hadir hari ini dan Allah mengabulkannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi sekitar 3000 tahun yang silam ketika Fir'aun dan bala tentaranya sedang membangun bangunan ini. Ada yang tahu nama bangunan ini apa? Oke, satu sore yang cerah ada seorang mandor keliling-keliling melihat-lihat proses pembangunan gedung bangunan ini gitu. Waktu itulah mandor bertemu dengan 3 kelompok pekerja yang sewaktu ditanya sedang melakukan apa, jawaban ketiga-tiganya berbeda. Pertama, mandor ketemu dengan kelompok pertama. Di sini dia bertanya, "Pak, Anda sedang melakukan apa? Sedang mengerjakan apa?" Jawaban mereka, "Kami sedang mengangkat batu. Kami sedang angkat batu." Oke Pak, makasih. Kemudian mandor jalan lagi ketemu dengan kelompok kedua. Kembali dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Pak, Anda sedang ngapain?" Jawaban dari kelompok kedua ini, "Kami sedang membangun piramida." Oke, yang pertama tadi ngapain? Ngangkat batu. Yang kedua, membangun piramida. Mari kita lihat bangunan ini, tinggi sekali ini, ratusan meter. Makin tinggi bangunan ini dikerjakan, kalau kita lihat, kita bandingkan 1 dan 2 ini, kira-kira yang nyaman perasaannya kelompok 1 atau 2, makin tinggi bangunan ini dibuat. 1 atau 2 yang nyaman perasaannya ketika bangunan ini tadi tambah tinggi. 1 atau 2? 2. Kenapa? Karena kelompok kedua tahu sebentar lagi kerjanya akan selesai, membangun sebuah piramida. Kalau dalam bahasa kita, pekerja pertama ini disebut dengan working by action, bekerja berdasarkan aksi saja. Kalau yang kedua, working by result, bekerja berdasarkan hasil yang mau didapatkan. Tapi ternyata ada kelompok ketiga yang sewaktu mandor bertanya, "Pak, Anda sedang ngapain?" Jawaban dari kelompok ketiga ini, "Kami sedang membangun peradaban Mesir. Kami sedang membangun peradaban Mesir." Kalau yang pertama working by action, yang kedua working by result, kelompok ketiga ini adalah working by impact. Bekerja berdasarkan kebermaknaan, bekerja berdasarkan keberartian. Maka hari ini saya mengajak adik-adik kami SMK 7 Kota Padang, silakan dicoba dipatut-patut gitu. Kalau kita hari ini sekolah di sini, kita hanya sekedar sekolah sajakah? Kita sekolah dan pengen berprestasi, menjadi orang-orang terkenal dan menjadi orang-orang yang dikenal oleh masyarakat. Dan apakah kita ingin sekolah di sini mau berprestasi, terkenal, dan nanti bisa bertemu dengan Sang Penciptanya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan dilihat diri kita, kira-kira dengan kondisi kini kita nyamannya sudah berada di posisi apa? 1, 2, atau 3? Oke, mudah-mudahan insya Allah. Baik, untuk itu kalau memang kita yakin kita sukses, kita coba cek fokus kita. Silakan lihat ke layar. Kita akan tampilkan sebuah klip dari penelitian di Harvard University tentang sederhana saja. Hitunglah berapa kali pemain yang pakai baju putih mengoper bola. Halo, kita putar sekarang ya. Hitunglah berapa kali pemain yang pakai baju putih mengoper bola. Operan atas, datar, ataupun lantunan, dianggap satu operan. Kita mulai dari sekarang. Oke, fokus. Menghitung berapa kali pemain pakai baju putih mengoper bola. Masing-masing orang menghitung sendiri-sendiri. Tidak ada pengulangan.
Mau ulang? Kenapa? Oke, yang di situ kelihatan? Nggak kelihatan. Cari tempat yang bisa kelihatan. Mau maju ke sini pamannya, silakan. Oke, kita mulai ya. Setelah ini tidak lagi ada pengulangan ya. Oke, kita mulai. Silakan. Hitunglah berapa kali pemain yang pakai baju putih mengoper bola. Hitung masing-masing dengan hati masing-masing saja. Silakan. Sendiri-sendiri saja. Oke, berapa kali? 16. Berapa? Oke, ada yang mengatakan 16 kali. 7 balik. 6 balik. Ah ya, balik-balik. Ayah, berarti cuma pilihannya 16 saja? Tidak ada pilihan lain? Oke, baik, kita lihat. Apakah benar 16 kali? Dan survei membutuhkan SMK 16. Oke, the correct answer is 15. Betul, ternyata luar biasa. Siapa yang benar tebakannya? Woi, semua. Sekarang saya tanya, pertanyaannya selanjutnya, siapa di antara kita yang melihat gorila? Yang melihat gorila muncul di area permainan tadi, berapa orang? Mantap, luar biasa. Katanya buat sebagian orang yang belum pernah dan mendengar tentang video ini, sebagian besar kehilangan melihat gorila. Tapi ada juga perubahan warna gorden dari warna merah menjadi gold, dan satu pemain baju hitam keluar dari area permainan. Kita coba cek apakah benar ada gorila. Benar ternyata ya, gorden merah jadi gold, ada gorila dan satu pemain baju hitam keluar dari area permainan. Kenapa tak semua kita yang hadir yang kemudian bisa melihat gorila? Kenapa? Karena fokus. Karena fokus ngitung bola. Karena fokus kepada baju putih. Oke, baik, mantap. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Artinya kalau kita memang sudah punya fokus, kita mau jadi apa, mau kemana, kita tak akan terganggu oleh yang lain-lain. Benar ya? Walaupun banyak yang menggoda mata kita di depan kita dan seterusnya, tak terganggu sama sekali. Ada yang barangkali sudah meniatkan dirinya jadi singer profesional, penyanyi profesional, penari profesional, atau yang lain-lain yang kelihatan di sini, koreografer, videografer dan seterusnya, ahli kecantikan dan apapun itu. Kalau kita fokus untuk mendapatkan itu, kita tak akan terganggu oleh yang lain-lain. Ini makna yang bisa kita lihat dari sebuah video sebentar ini. Oke, baik, untuk itu kita akan bicara beberapa hal yang penting saja untuk menguatkan potensi diri. Cek. 1 miliar cek, jelas ya. Oke, kita akan coba bicara yang pertama, yaitu tentang sadar diri. Ini poin paling mendasar. Kalau John C. Maxwell, pakar leadership dunia, beliau mengatakan sebelum kita bicara tentang memimpin orang lain, memimpin organisasi, memimpin kemudian tim, maka yang paling mendasar, yang pertama yang perlu kita pimpin adalah diri kita sendiri, memahami tentang diri kita sendiri gitu. Dan ini kita akan coba cek setelah ini, siang hari ini di tempat ini, hal-hal yang menguatkan kita tentang pemahaman kita tentang diri kita masing-masing. Halo, hai. Kalau ada pertanyaan sederhana ini, who am I? Kira-kira kita semua sudah punya jawaban? Siapakah saya? Sudah punya jawaban semua? Oke.
Dari peta tadi sebetulnya terjawab ya. Sebagian kita sudah, sebagian kita masih ragu, masih belum yakin. Maka pada siang hari ini kita akan coba ajak kita mendalami hal ini lebih dalam lagi. Dan mudah-mudahan harapannya setelah ini kita semakin menyadari tentang potensi diri kita, tujuan hidup kita, dan hal-hal baik yang kita miliki. Kita akan belajar yang pertama dari makhluk hidup yang ada. Yang pertama kita lihat lebah. Lebah ini sel otaknya hanya 7.000, dan ternyata lebah memiliki 27 kecerdasan. Maaf, 25 kecerdasan. Mulai dari membangun sarang, mereka adalah arsitek yang handal. Heksagonal sarang mereka buat. Mereka juga para komunikator ulung. Kalau ada yang diutus mencari makanan ke suatu tempat, maka yang diutus tadi cukup menari-nari di sekitar itu dan membuat koordinat tertentu. Maka kawan-kawannya yang ada di tempat ini akan tahu di situ ada sumber makanan. Itu hebatnya lebah. Mengeluarkan madu propolis yang bermanfaat buat kita. Sel otaknya hanya 7.000. Baik, sekarang kita lihat lalat, sel otaknya 100.000. Tentu lebih hebat lagi, lebih banyak lagi kehebatannya. Tikus sel otaknya 5 juta. Nenek moyang manusia, monyet, sel otaknya 10 miliar. Nenek moyang manusia, monyet, sel otaknya 10 miliar. Setuju? Setuju nenek moyangnya dibilang monyet? Setuju? Oke. Di tempat lain saya robah kalimatnya karena banyak yang protes. Kalau di sini kayaknya diam aja gitu. Di tempat lain mereka protes, nggak setuju. Saya robah kemudian. Nenek moyangnya Charles Darwin sel otaknya 10 miliar. Karena yang ngotot mengatakan nenek moyang manusia monyet itu adalah seseorang tokoh yang bernama Charles Darwin. Oke, baik. Sekarang kita yang ada di tempat ini, orang-orang calon-calon sukses yang ada di tempat ini, berapa sel otak kita kira-kira? Ada yang berani menawar berapa? Kalau cocok harganya saya jual. Ada? 10.000. Berarti dekatan dong dengan monyet. Kita mainnya di angka 1 triliun. Kata Roger Sperry, pakar otak, beliau mengatakan manusia memiliki sel otak 1 triliun, terdiri dari 100 miliar sel aktif dan 900 miliar sel pendukung. Cuma yang 900 miliar ini, kata Tony Buzan, pakar otak lain, you use it or lose it. You use it or lose it. Pakai itu otak, kalau tidak dipakai dia hilang, dia hangus, dia hancur. Oke. Baik, ternyata para pakar kemudian mengatakan kehebatan kita yang kelihatan ini maksimalnya itu baru 10% yang muncul keluar. Einstein pernah diuji berapa otaknya yang sudah terpakai, sudah begitu cerdas Einstein kan, dengan sebuah alat yang disebut dengan EEG, elektroencephalograph. Ternyata para pakar menyimpulkan Einstein baru mempergunakan kapasitas otaknya antara 7 sampai 10%. Sudah demikian hebat Einstein itu. Apatah lagi kalau sempat digunakan 20%, 30% dan seterusnya gitu. Oke, nah saya sekarang sedang berada di depan anak-anak calon orang-orang sukses yang masih berkembang otaknya, yang masih berkembang kemudian kemampuannya. Mari kita kuatkan otak kita bersama-sama sejak sekarang. Oke, yang namanya perubahan itu tidak pernah menunggu kesiapan kita. Tahu-tahu berubah saja, tahu-tahu terjadi saja perubahan gitu. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam sebuah ayat surat Ar-Ra'd ayat 11 gitu. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib satu kaum sebelum mereka merubah diri mereka terlebih dahulu. Start from yourself gitu. Sebelum kita mau merubah diri kita sendiri, maka Allah belum akan berubah nasib kita gitu. Kalau memang kita pengen jadi orang-orang yang profesional, maka mulailah berpikir seperti orang-orang profesional. Kemudian bertindak dan berperilaku seperti orang-orang profesional gitu.
Start from the end of mind, berpikir dari akhir, berpikir besar, mulai dari yang kecil-kecil yang kita bisa dan memulai dari sekarang. Ini hal-hal yang menarik bicara tentang sebuah perubahan. Halo, pernah nonton pertandingan sepak bola? Pernah melihat, mendengar tentang tepuk tangan semangat Indonesia? Tahu seperti apa? Oke, kita coba sama-sama ya. Indonesia. Oke, mari sama-sama kita lakukan. Indonesia. Wes, mantap, ternyata luar biasa update. Oke, lanjut sekali lagi. Indonesia. Oke, sekarang saya ganti dengan angka. Angka 1 tepuk tangannya seperti tadi, boleh? Agar seimbang otak kiri dan kanan kita ya. Oke, 1. 1 tepuk tangannya seperti tadi, plok 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 plok. 1. Oke, serentak lagi, ayo. 1. Mantap, lagi 1. Wes, mantap. Kalau saya sebutkan 2, tepuk tangannya seperti itu juga, tapi bagian akhir ditambah dengan gerakan tertentu. Contoh, lihat ke depan dulu. Kita mau meroketkan diri kita setelah ini, mau meningkatkan kehebatan kita, mau menunjukkan kepada dunia kita bisa. Oke, setuju? Maka sewaktu dikatakan 2, tepuk tangannya seperti ditambah dengan wuss. Oke, baik, kita coba. 1. Belum, sabar. 1. Oke, belum, sabar. 1, 2. Oke, belum semua, belum serempak. Kalau serempak nih, insya Allah bergoyang gedung kita ini. Oke, kita coba yang kedua ya. 2. Mantap. Baik, luar biasa. Kalau saya sebutkan 3, tepuk tangannya seperti itu juga, tapi bagian akhir ditambah dengan gerakan tertentu. 3. Oh, belum ya, kan belum ditunjuk, belum dicontohkan. Oke. Siap? Kita coba. Udah. Baik, 1, 2. Wes, mantap. 2. Wes, ibunya lebih semangat dibandingkan anak-anak. Mantap. Kita coba 3 ya. 3. Oke, mantap. Sekarang 1 instruksi 3 gerakan. Siap? Kita coba sekompak apa anak-anak kami di SMK 7 ini. Teman-temannya sudah kompak dan mereka berhasil menjadi orang yang lebih sukses. Kita coba ya. 1, 2, 3. Wah, semantap, luar biasa. Tepuk tangannya meriah buat kita semua. Baik, silakan dibuka modul kita yang sudah kita bagikan. Modul-modulnya dibuka. Nah, tadi Pak Rahmat menyampaikan pesan pertama. Ada yang masih ingat apa pesan beliau? Ada yang ingat? Semua orang layak sukses, benar ya? Semua orang berhak sukses. Cuma tanpa kita sadari ada penghalang kesuksesan kita. Minimal ada 2 penghalang sukses yang luar biasa. Yang pertama, penghalangnya tampak. Yang kedua, penghalangnya tak kelihatan. Yang berat menghadapinya yang mana nih? Yang tampak atau yang tak kelihatan? Yang tak kelihatan. Di situ di modul kita di halaman kedua ada 3 mental block yang menghalangi sukses kita. Apa itu? Yang pertama, pikiran negatif. Yang kedua, takut gagal. Yang ketiga, karakter merusak. Kita akan bahas ini sekilas saja karena waktu kita terbatas. Kita mulai dari yang pertama, pikiran negatif. Bisa dilihat gambar, ada yang bisa mengartikan gambar ini apa maknanya? Ada yang tahu apa makna gambar?
masalahnya dia korek api saja gitu. Kenapa? Selama dalam kotak korek api ini dia putus asa, dia frustasi, terhalang, melompat terhalang. Akhirnya dia membuat kesimpulan dalam benaknya, kemampuan saya cuma segini, nggak mungkin saya lebih hebat lagi katanya. Saya nggak mungkin jadi penyanyi profesional, jadi penari profesional, nggak mungkin terkenal di Indonesia apalagi di luar negeri gitu. Padahal potensinya masih bisa melompat 300 kali lipat gitu. Ini pikiran negatif. Ini yang banyak menghinggapi orang-orang zaman now gitu. Merasa kemudian tidak mampu, tidak sanggup, tidak mungkin gitu. Oke, baik. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, apa yang kedua? Takut gagal. Baik, galak Pak Jakwa mencari awak kalau takut gagal gitu. Karena kita bisa belajar dari orang-orang sebelah ini, yang kanan ini. Mereka-mereka yang ditolak berkali-kali, gagal berkali-kali gitu ya. Tapi mereka bangkit lagi, akhirnya berhasil, sukses. Halo. Hai. Kalau saya sebutkan Kolonel Sanders, ada yang tahu siapa dia? Tahu siapa Kolonel Sanders? Nggak ada yang tahu? Kalau saya sebutkan KFC, tahu semua? Itu yang punya KFC itu namanya Kolonel Sanders. Selesai dari Angkatan Laut Amerika, itu kemudian punya modal, miskin. Dia cuma punya resep membuat ayam goreng enak. Ditawarkan ke Pizza Hut, ditawarkan ke yang lain-lain, nggak ada yang mau beli. Akhirnya panen hatinya nyubek seorang goreng ayam tadi. Dijual viral kemudian. KFC ada di mana-mana. Itu setelah dia melewati penolakan, kegagalan gitu. Tidak takut gagal. Itu adalah karakter orang sukses gitu. Oke, baik. Yang ketiga apa? Pikiran, karakter merusak gitu. Oke, macam-macam di sini ada rasa sombong, iri, dengki, segala macam dan seterusnya. Termasuk ini nih, nggak kusuka temannya maju. Temannya mau maju kan, ada suka dia, hanya simpai kawannya tadi. Kesanduang kawannya, jatuh hanya galak gitu. Tapi dia lupa bahwasanya yang namanya pembalasan itu bisa lebih menyakitkan. Dia mau maju juga, dibayar dari belakang gitu. Ibarat melemparkan bumerang, maka balik kepada sang pelempar juga. Halo. Hai. Pada mau kemana? Sudah bubar saja? Oke, baik. Kalau bubar saja, ini ada hal yang penting lagi nih. Kita mengisi kemudian talent mapping kita gitu. Halo. Oke, baik. Insya Allah kita tidak lama-lama, sebentar lagi selesai insya Allah gitu. Kalau sampai sekarang masih untuk sukses itu memang harusnya muncul dari diri sendiri gitu. Tidak bisa dipaksa-paksa dari luar gitu. Oke, siap. Ini hal-hal yang penting yang sudah kita kuatkan dan kita sudah mengisi impian dan harapannya mudah-mudahan yang pertama sudah selesai. Kita sudah memahami apa tujuan yang mau. Oke, baik. Sudah lama tak berdiri di depan panggung seperti ini. Hari ini berada di depan panggung. Oke, baik. Yang kedua kita masuk sel manajemen, mengatur diri. Sel manajemen, mengatur diri. Baik, jadi ini yang kedua. Halo. Oke, baik. Tujuh, iya berapa orang ya? 6. Oke, 5. Oke, 5 luar biasa. 4. Terus 4. Terus 5. Oke, 3. Itu mana pesannya? Oke, Oke, 1. Oke. Baik, kita lihat saja ya, kira-kira gelas yang mana. Galih nomor rampek
bocor. Dek kalau sampai bocor 3 nak kapan panduan. Karena bocor tarik. 5 tak tutup, 6 tak tutup, 7 tak tutup. Maka pilihannya 1 dan 2. Yang akan penuh adalah gelas nomor 1. Tepuk tangan yang meriah buat yang memilih angka 1. Siapa yang memilih angka 1 angkat tangan. Seyakin apa SMK 7 Padang akan keluar sebagai pemenang? Adakah keyakinannya 60%? 80%? 100%? Baik, semesta menyaksikan Allah Ta'ala mengabulkan. Baik, mari kita belajar dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Mari kita lihat doa Nabi Sulaiman. Ya Allah,
suatu kerajaan yang tak lagi kau berikan kepada orang-orang sepeninggalku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Saya mau tanya kepada kita semua yang ada di depan ini, kira-kira adakah raja atau nabi yang sekaya dengan Sulaiman? Tidak ada kan? Karena beliau minta Allah berikan. Adakah raja atau nabi yang dipimpin bukan saja manusia tapi juga jin dan binatang selain Nabi Sulaiman? Tidak ada, karena beliau meminta dan Allah berikan. Kita ciptaan, ada kreator kita. Tugas kita hanya meminta. Allah kabulkan. Oke, dan ternyata baru hari ini saya mendapatkan pencerahan yang namanya kebumi adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau penguasa angin. Beliau pengen pergi ke paling angin yang menyebabkan beliau. Dan ini karena beliau meminta. Maka hari ini saya mengajak, yuk mulai yakinkan diri kita meminta yang terbaik kepada Sang Pencipta kita, dan kita akan diberikan sesuai dengan tingkat keyakinan kita tersebut. Dan mari kita kuatkan hal-hal tersebut. Jadi silakan dibuka modul kita di halaman ketiga. Halaman ketiga kita berikan suku panduan untuk membuat langkah-langkah sukses kita, road to success kita. HRSB namanya. Baru mau tunjuk ya. Halo. Beterin kita. Oke, alhamdulillah. Di situ sudah ada kita berikan panduan. Nah, mungkin yang keempat kita sudah buat seperti ini. Silakan kita bergeser ke sana. Penting bang. Dan ternyata sewaktu kita berani mengisahkan impian kita, ada mereka-mereka yang terjadi dalam hidup kita, dan kadang-kadang tak boleh siapa kita mau. Dia dulu. Oke. Kita mau dikenal seperti apa? Atau video kita nanti viralnya di mana saja. Silakan dituliskan sekarang. Nah, mungkin nanti silakan di waktu kita di rumah, silakan dituliskan keluarga, apa pendidikan kita mau kuliah di mana setelah ini. Kemudian juga secara spiritual kita mau seperti apa, kemudian kesolehan dan kesolehan kita. Oke, itu yang pertama, menuliskan impian. Yang kedua, plan what you want to do and do what you have planned. Apa artinya? Rencanakan apa yang akan kau kerjakan dan kerjakan apa-apa yang sudah direncanakan. Maka jalanilah itu dengan antusias dan optimis. Jalani itu dengan antusias dan optimis. Kalau kita optimis, insya Allah akan ada keajaiban ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Hargai waktu. Silakan dibuka lembaran selanjutnya. Di situ kita berikan contoh. Silakan setelah dibuat contoh usianya umur kita. Umpamanya tahun 2023 besok dari 17 ada 18 dan 19 ya. Abang mana? Oke, baik. Umpamanya tahun pertama besok 2023 kita 17 tahun. Apa target sukses kita di usia 17 tahun tersebut? Saya tamat di SMA Tujuh Pagar dan diterima di Fakultas Pariwisata UI umpamanya. Ada yang bercita-cita seperti itu? Mudah-mudahan Allah bisa diperjelas dan kita tuliskan di yang pertama. Kedua, ketiga sampai kemudian apapun target dalam hidup kita dituliskan di kolom-kolom tersebut. Memang agak sulit dengan di awal-awal, tapi yakinlah ketika kita sudah memulai maka akan ada kemudahan insyaallah. Kemudian yang kedua, perlu dibuat rencana bulanan. Perlu dibuat dalam rangka bulan. Pamannya besok bulan September. Sekarang bulan Agustus. Apa yang
ini? Halo. Apa? Kenapa? Di situ apa? Mulai sekarang juga. Sukses 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Maka mesti kita mulai dari sekarang. Dan kita akan fokus kita, pikiran kita kepada tujuan yang sudah clear. Kadang-kadang ada yang mengganggu, kadang-kadang ada yang mengganggu. Tapi kalau fokus kita, insya Allah dapat dicapai. Dan yang terakhir, bagaimana kita sampaikan terakhir, kita kembangkan harap kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo. Oh, jangan dia. Oke, langkah ini silakan baca-baca ulang. Kertas modul itu silakan dibaca. Kemudian di rumah diulang-ulang dan ditulis impian-impian yang kita pengen terwujud dalam kehidupan kita tadi. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga. Kita melihat sebuah video sederhana yang ini diambil dari buku bestseller dunia yang berjudul Change the World, Change the World. Berubahlah maka akan berubah duniamu. Silakan nanti lihat yang ada satu orang ini. Kita lihat bagaimana. Orang ini mengharapkan belas kasihan, mengharapkan belas kasihan. Dan itu dia membuat sebuah tulisan yang saya apa artinya? Saya buta, tolong saya. Ternyata respon orang biasa-biasa. Orang banyak. Ada orang yang berjalan paham dengan pola bahasa, pola kata-kata, maka dia orang itu orang ini berubah kata-katanya. Kata-kata orang ini berubah menjadi orang lain. Luas. Tidak dolai untuk apa? Dimulai kak. Barang Mampu mengisi orang untuk kemudian mau memberikan bantuan. Kita lihat kata-kata baru. Sebelumnya orang ini lewat lagi dan berteman. Tidak guru. Guru. Oke, mari kita lihat kata-kata baru. It is a beautiful day and I can see it. Apa artinya? Ini adalah hari yang begitu indah dan saya tidak bisa melihatnya. Yang itu adalah sisi emosional. Kalau yang pertama tadi apa? Saya buta, tolong saya. Itu yang pertama tadinya. Dan yang kedua, ini adalah hari yang begitu indah dan saya tidak bisa melihatnya. Ini yang membuat orang berorasi memberikan donasi. Kata-kata berpengaruh, kata-kata menentukan, dan kata-kata itulah yang hari ini Ya, tadi itu apa? Kata dulu kasih. kami hadir adalah orang-orang yang punya makna dan kata-kata yang indah digunakan. Karena kita anak asli, kita akan imajinasi kita kuat, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tadi lo mati ya. Oke, Oke, baik. Vokal grup pesan yang malam ini tidak lagi ada, pesan saya tolong ini dijiwai ketika menyanyikannya betul-betul dengan penjiwaan sehingga dengan itu mudah-mudahan nanti memancing like, komen, dan share banyak orang dan dengan pola tersebut dapat oleh SMK Tujuh Padang ini. Oke, kita lihat ini sudah dinyanyikan tadi. Saya mau mengajak kita melihat sebuah true story dari seseorang yang bernama Harry Houdini. Seorang luar biasa terkenal dalam dunia magician. Halo. Oke, baik, silakan
Kita belajar dari Henry Houdini tentang the power of mind. Claimed that he could break out of any jail cell in the world. All he had to Kemudian do ada was walk into that jail cell sebentar with his street clothes on. I'll be out of there in 1 hour, no problem, he said. Well, a very old jail down south heard about Houdini's claims, and they accepted his challenge. On the day of the event, many people gathered outside. Very confidently, Houdini walked right into the jail and into the cell, and they shut the metal doors behind him. The thing Houdini did was he took his coat. Then, very strangely, he took off his belt. Secretly hidden in Houdini's belt was a 10-inch piece of steel, very tough and very flexible. And Houdini started working. In about 30 minutes, that confident expression Houdini had when he walked in Waktu na. disappeared. In 1 hour,